Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisan Ferizul Amal. Saya santri semester 3 Ma'had Ali Yusuf Masyar. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah Nasikh Mansukh yang diasuh oleh Bapak Andi Winata Asy'ari. Di sini kami menggunakan kitab An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim karya Syekh Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Di sini saya kebagian memaparkan penjelasan dari ayat-ayat yang dinasih di surat An-Nisa. Saya bertepatan menjelaskan di surat An-Nisa ayat pertama, maksudnya ayat nasikh pertama dalam surat An-Nisa. Sebelum kita ke penjelasannya, ada baiknya kita bertawasul kepada muallif kitab Syekh Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Al-Fatihah. Langsung saja masuk kepada penjelasannya. Suratun Nisa fiha tis'un wa ishruna ayatan. Salatu nasikhun wa baqiha takhsisun. Qaulu ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, jika kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, yaitu 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. I'lamu alamakumullah min ilmihi wa awsa'akum min hilmihi anna hadhil ayah ala madhhabi jama'ah minal fuqaha'i nasikhatun ma kanu alaihi fil jahiliyah wa burhatun minal islam yatazawwaja ar-rajul ma sya'a minal harair fanasakhallahu dhalika bil Qur'an was sunnah wal amal fala yahillu lirrajuli ay yatazawwaja fawqa arba'. Surat An-Nisa ini memiliki ada 29 ayat. Maksudnya 29 ayat ini tentu yang dijelaskan di kitab Nasikh Mansukh. 3 diantaranya yaitu merupakan ayat nasikh dan sisanya 26 ayat merupakan ayat takhsis atau sebuah pengkhususan. An-Nisa ayat 3 ini yaitu wa in khiftum alla tuqsitu al-ayah tadi merupakan ayat yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh menikahi lebih dari 4 orang istri. Tadi lafadznya di Quran, di kitabnya, yang artinya ketahuilah, semoga Allah mengajarkan ilmunya kepada kita dan melimpahkan hikmahnya kepada kita, bahwa ayat ini menurut pandangan sejumlah ahli fikih telah menghapus atau menasikh tradisi orang-orang pada masa jahiliyah dan sebagian waktu di masa awal Islam, di mana seorang pria dapat menikahi wanita sebanyak yang mereka kehendaki dari wanita-wanita merdeka. Allah kemudian menasikh atau menghapus tradisi tersebut melalui Al-Quran, Sunnah, dan perbuatan.
atau ketetapan Allah, sehingga tidak dihalalkan bagi seorang pria untuk menikahi lebih dari 4 wanita. Selanjutnya, fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil yatama fanazalat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ay kama khiftum fil yatama fakhafu fi nikahin nisa wa qala akharun hadza mimma la yajibu ay yuzkara fin nasikh wal mansukh li'annaha lam tansakh Qur'anan wa innama nasakhat amran kanu alaihi fil jahiliyah wa fi awalil Islam qabla ay yu'miru bi syai'in wa ala hadha yakunul Qur'an nasikhan li kufrihim wa ibadatihim al-asnama. Qala al-Qadi Muhammad ibn al-Arabi radhiyallahu an rawa al-a'imma al-athbat wal lafdhu lil Bukhari anna rajulan kanat lahu yatimah fa ankahaha min nafsihi wa kana lahu adfun wa kana yumsikuha alaihi wa lam yakun laha min nafsihi syai'an fa nazalat fihi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ahsabuhu qala wa kanat tusyrikuhu fi dhalika al-adqu wa kanat tashrikuhu fi dhalika al-adqu wal mal. Rawahu Hisham bin Urwah. Yang artinya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak yatim. Maka Allah menurunkan firman ayat Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, artinya dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan selanjutnya dan seterusnya, yaitu sebagaimana kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka khawatirlah kalian juga dalam hal menikahi wanita, yaitu khawatir untuk tidak dapat berlaku adil. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini, ayat Quran surat An-Nisa ayat 3 ini tidak seharusnya dimasukkan ke dalam kategori nasikh dan mansukh, karena ayat ini tidak menghapus ayat Al-Quran lainnya, melainkan hanya menghapus tradisi yang berlaku pada masa jahiliyah dan awal Islam sebelum mereka diperintahkan sesuatu. Berdasarkan pandangan ini, Al-Quran berfungsi sebagai penghapus kekufuran dan penyembahan mereka terhadap berhala. Jadi ada beberapa ulama atau sebagian ulama itu menganggap bahwa Quran surat An-Nisa ayat 3 ini bukan merupakan ayat nasikh dan mansukh. Seperti yang kita ketahui bahwa ayat nasikh mansukh itu biasanya menasih Al-Quran atau menasih hadis. Sedangkan ayat ini itu tidak menasih ayat Al-Quran atau hadis. Sementara yang dihapus itu tradisi orang terdahulu atau tradisi orang-orang pada zaman jahiliyah, laki-laki pada zaman jahiliyah yang menikahi wanita sebanyak mereka mau. Jadi para ulama tersebut mengkategorikan bahwa ayat ini bukan nasikh mansukh karena yang dinasih bukan ayat Al-Quran, melainkan perbuatan tradisi-tradisi jelek atau penghapus kekufuran, sama halnya menghapus kepercayaan mereka menyembah berhala gitu. Jadi bukan merupakan nasikh mansukh. Kemudian Qadi Muhammad ibn al-Arabi radhiyallahu an berkata, para imam telah meriwayatkan dan lafadznya dari Imam Al-Bukhari bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki anak yatim perempuan, lalu dia menikahkannya dengan dirinya sendiri atau dia menikahi anak yatim perempuan tersebut. Anak yatim itu memiliki pohon kurma dan pria tersebut menahan anak yatim itu serta tidak memberikan hak-haknya. Maka turunlah ayat, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 3. Dan juga dikatakan dia atau anak yatim itu turut berbagi dengannya dalam kepemilikan pohon kurma tersebut dan hartanya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Hisham dari Urwah. Ya, kemudian lanjut selanjutnya yaitu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha an qaulillahi ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama faqalat ya ibna ukhti hadhihi al yatima takunu fi hijri walaiha tushrikuhu fi malihi wa ya'jibuhu jamalaha wa malaha fayuridu waliha ayatazawwajaha bighairi ay yaqsita fi sadaqiha fanahau ay yankihuhunna illa an yuqsitu lahunna wa yablaghu bihinna a'la sanatahunna wa amaru ay yankihu ma taba lahum minan nisa'i sawahunna. Qala Urwah qalat Aisyah wa innan nasa istaftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayah fa anzalallahu ta'ala wa yastaftunaka fin nisa. Qalat Aisyah wa qaulullahi ta'ala fi ayatin ukhra wa targhabuna an tankihuhunna hiya rubatun ahadukum an yatimatahu hina takuna qalilatul mali wal jamali fanahau ay yankihu min man raghabu fi malihi wa jamalihi min yataman nisa'i illa ayyuksitu min ajli rugbatihim anhunna idza kana qalilan al-mal wal jamal. Artinya diriwayatkan bahwa seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai firman Allah Ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, yaitu An-Nisa ayat 3. Kemudian Aisyah menjawab, wahai anak saudaraku, ayat ini berkaitan dengan seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan walinya. Anak yatim itu berbagi harta dengan walinya, dan wali tersebut tertarik kepada kecantikan dan hartanya. Ia ingin menikahinya tanpa memberikan mahar yang pantas. Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim tersebut, kecuali jika mereka berlaku adil terhadap mereka, memberikan mahar yang sesuai dan memenuhi hak-haknya sebagaimana layaknya wanita yang lain. Mereka diperintahkan untuk menikahi wanita lain yang mereka kehendaki selain anak-anak yatim tersebut. Kemudian Urwah berkata, Aisyah melanjutkan, orang-orang kembali meminta fatwa kepada Rasulullah setelah turunnya ayat ini. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yastaftunaka fin nisa, yaitu yang artinya dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Quran surat An-Nisa ayat 127. Kemudian Aisyah berkata lagi, dan firman Allah dalam ayat lain yaitu An-Nisa ayat 127 mengacu pada keengganan seseorang menikahi anak yatim perempuan di bawah asuhannya karena ia tidak memiliki banyak harta dan tidak terlalu cantik. Mereka dilarang menikahi anak-anak yatim perempuan yang mereka inginkan hanya karena harta dan kecantikan mereka, kecuali jika mereka berlaku adil dan memberikan hak-haknya meskipun anak yatim tersebut sedikit harta dan kurang cantik. Kemudian qala al-Qadi Muhammad ibn al-Arabi rahimahullah, fakana al-maqsudu bihadhil ayah fil bayani hukmaini, ahaduhuma ay yankihar rajuli al-yatimah min nafsihi idza aqsata fihi fa illam yarid dzalika falahu nikahu ma siwaha minan nisa'i min wahidatin ila arba' wa huwa al-hukmu tsani wa huwa nasikhun lima kanu alaihi fi sadril islami minal istirsali fi nikahin nisa'i min ghairi hasrin bi'adadin la lima kanu alaihi fil jahiliyah fa in ahkamul jahiliyah laysat bi syar'in hatta ya'ti ba'dahu ma yansakhuhu fa amma alladhi aqarra alaihi syar' wa lam yughayyirhu thumma jaa'a ba'dahu ghayruhu fa innahu nasikhun lahu wal awwalu mansukhun li'anna sukutun nabi 'anis syai'i wal iqrar lahu ba'dal mab'uthi adda lahu fil jumlati syar'i hatta ya'ti
nakir wa dzalika fi ma tataghayyar fihi al-ahkam wa yataqallabu alaihi al-qadri walladhi jahlatihi hadhihi ta'ifah al-qasirah fastarsalat alaihi fi qawliha wa qalat bitaswiyati bainama yajuzu ay yakuna syar'an min qabilil ahkami wa bainama la yasihu ay yakuna syar'an min al-kufri wal batil wa huwa jahlun 'azimun wa kadzalika sauta bainama kanat al-jahiliyah taf'alahu qabla al-mab'uthi wa bainama aqarra alayhi syar'u ba'da wurudihi wa huwa aidan jahlun bayyinun fa in ma kanat al-arabu taf'aluhu wa in kana min tariqil ahkami la ya'uddu min asy-syar'i wa ma kana an-nasu yaf'alunahu ba'da al-mab'uthi wala yankiruhun nabiyyu fa innahu syar'un idza sukutun nabi sallallahu alaihi wasallam ka idnihi wa tarkuhun nakir ka qaulihi la haraja wa ja'at hadhihi al-firqah bitamati faqalat innallaha nasakha ma kanu alaihi fil jahiliyah wa burhadun minal islami minal ahkami bil qur'ani was sunnah wal amal fa amma qawluha innal qur'ana naskhun fa sahihun wa huwa an-nasikh al-awwal ula walakin innama nasakha ma kana syar'an fa amma ma tasarrafa an-nasu fiha bi'uqulihim fala nasakha bainahu wa bainahu id la yansakh al-manqul illa al-manqul wa amma qawluhum was-sunnatu fasahihun 'ala al-wajhi alladhi taqaddama bayanan lahu fil Qur'an fa inna sunnah syar'un wasyar'u yansakhu syar'i. Artinya Qadhi Muhammad Ibnu Al-Arabi rahimahullah berkata, tujuan dari ayat ini adalah untuk menjelaskan dua hukum. Yang pertama, seorang pria boleh menikahi anak yatim yang berada di bawah asuhannya jika dia dapat berlaku adil dalam hal itu. Jika dia tidak ingin menikahinya, maka dia diperbolehkan menikahi wanita lain, mulai dari 1 hingga 4 wanita. Inilah hukum kedua yang berfungsi menasakh apa yang berlaku di awal Islam, yaitu kebebasan menikahi wanita tanpa batasan jumlah. Namun, ini bukanlah penghapusan terhadap tradisi jahiliyah, karena hukum-hukum jahiliyah bukanlah syariat, hingga ada syariat yang datang untuk menghapusnya. Adapun hal-hal yang disahkan oleh syariat kemudian diubah oleh syariat berikutnya, maka itu adalah nasikh dan mansukh. Yang pertama disebut mansukh karena diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perkara dan persetujuannya setelah kenabian dianggap sebagai bagian dari syariat secara umum, hingga ada larangan yang datang kemudian. Hal ini berlaku dalam perkara yang berubah status hukumnya, seperti halal menjadi haram atau sebaliknya. Berbeda dengan kekufuran dan penyembahan berhala. Kekufuran dan penyembahan berhala tidak pernah disahkan oleh syariat manapun, dan tidak masuk akal seorang nabi membenarkan hal itu. Kesalahpahaman ini yang tidak dipahami oleh sebagian golongan, sehingga mereka menyamakan antara perkara yang dapat menjadi syariat seperti hukum-hukum dengan perkara yang tidak mungkin menjadi syariat seperti kekufuran dan kebatilan. Ini adalah bentuk kebodohan besar. Mereka juga menyamakan antara kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam dengan hal-hal yang disahkan syariat setelah turunnya wahyu. Ini juga merupakan kebodohan nyata, karena kebiasaan bangsa Arab meskipun berbentuk hukum tidak dianggap sebagai syariat. Sementara itu, perbuatan yang dilakukan setelah datangnya wahyu dan tidak dilarang oleh Nabi dianggap sebagai syariat, karena diamnya Nabi setara dengan izinnya atau izin Nabi. Tidak adanya larangan darinya setara dengan pernyataan bahwa tidak ada dosa dalam perkara tersebut. Golongan ini membuat kekeliruan besar dengan mengatakan bahwa Allah telah menghapuskan hukum-hukum yang berlaku di masa jahiliyah dan awal Islam melalui Al-Quran, Sunnah, dan amal atau perbuatan. Adapun pernyataan mereka bahwa Al-Quran menghapus hukum-hukum tersebut itu benar. Al-Quran adalah penghapus utama, tetapi hanya menghapus sesuatu yang merupakan syariat, seperti
Sementara tindakan manusia yang berdasarkan akal pikiran mereka sendiri tidak memerlukan penghapusan, karena sesuatu yang tidak berasal dari syariat tidak dapat dihapus oleh syariat. Adapun pernyataan mereka bahwa sunnah juga menghapus, itu benar dalam konteks yang sama dengan penjelasan Al-Quran, karena sunnah atau hadis adalah bagian dari syariat, maka syariat dapat menghapus syariat lainnya. Selanjutnya, wa amma qauluha wal amalu fa inna kulla qawlin wa amalin kana ba'dan nabi fa innahu la yajuzu ay yakuna nasikhun walau kana ijma'an kama bainahu fis sawabiq. Takmilah, waqad aladat as-sunnah dalika farawa Ibnu Syihab an Salim an Ibni Umar anna Ghailan at-Thaqafi aslama wa tahtahu asyara niswatin faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaka arba'an wa fariq sairuhunna. Warwa Khumaysah bin Syarmadal an Qais bin Al-Harith qala aslamtu wa tahti fil jahiliyah sama nuniswatin fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu faqala ikhtar minhunna arba'an wa khalla sairuhunna. Kharajahu An-Nasa'i wa ghairi. Artinya, adapun pernyataan mereka atau kelompok yang tadi tentang amal, maka setiap perkataan dan perbuatan yang muncul setelah Nabi tidak dapat dianggap sebagai nasikh atau sesuatu yang menghapus, meskipun berupa ijma', yaitu kesepakatan umat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Takmilah atau tambahan, sunnah atau hadis juga memperkuat hal ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Ghailan as-Thaqafi masuk Islam. Ghailan as-Thaqafi masuk Islam, sedangkan ia memiliki 10 istri. Kemudian Nabi bersabda kepada Ghailan, tahanlah 4 orang di antara mereka atau di antara istri-istrimu dan ceraikan yang lainnya. Diriwayatkan pula oleh Khumaysah bin Syamardal dari Qais bin Al-Haris yang berkata, aku masuk Islam, sedangkan pada masa jahiliyah aku memiliki 8 istri. Aku mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukannya. Lalu beliau bersabda, pilihlah 4 di antara mereka dan ceraikan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lain atau riwayat yang lain. Dari kedua hadis ini yang tadi takwilah itu menjelaskan bahwa memang di zaman dahulu kebiasaan orang-orang Arab, laki-laki Arab itu menikahi wanita sebanyak yang mereka mau. Entah itu 4 atau lebih dari 4. Bahkan inti tadi di hadis yang pertama ada yang 10. Kemudian setelah mereka masuk Islam, Rasulullah memerintahkan mereka untuk mentalak istrinya. Jadi jika lebih dari 4, maka Rasulullah disuruh memilih. Orang yang memiliki istri banyak disuruh memilih 4 saja, kemudian menalak sisanya. Seperti 10 dipilih 4, berarti kan yang ditalak ada 6 orang. Seperti yang tadi yang kasusnya Ghailan as-Thaqafi. Sedangkan yang Qais bin Al-Haris tadi memiliki 6 istri, kemudian disuruh memilih 4 dan menceraikan sisanya, yaitu 2 istrinya yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai dan lainnya. Berarti hadis ini ya bisa dibilang hadis yang kuat karena rawinya juga termasuk dalam Imam 7. Selanjutnya,
Wa ma adzana Allah Ta'ala li ahadin fi nikah fawqa arba'in illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan fa innahu ijtama'a indahu adadun katsirun minhunna wa mata an tis'in niswatin li'anna Allah Ta'ala qala lil khulqi hina kusrihim 'alal arba' dzalika adna alla ta'ulu wa kana an-nabi qadiran 'alaihinna fa khassa lidzalika bihinna wa qad kana ibnu Abi Hashim al-Qa'im bi Makkah tazawwaja aktsara min arba'in niswatin kulluhunna uluwiyatin wa yaqulu ma jaza li hatti jazali wa minal juhali man ajaza dzalika waqad bayyanahu fi ahkamil Qur'an wa masailil khilafi wa awdahna ijma'al ummati fuqaha wa ahlal lughah naqalan ala butlanihi. Artinya Allah tidak mengizinkan seseorang untuk menikahi lebih dari 4 wanita kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, karena beliau itu Rasulullah memiliki banyak istri sekaligus dan wafat dalam keadaan memiliki 9 istri. Jadi Allah tidak boleh atau mengharamkan memiliki istri lebih dari 4 kecuali dikhususkan pada Rasulullah. Bahkan saat beliau wafat, beliau masih memiliki 9 istri. Hal ini disebabkan karena Allah Ta'ala berfirman kepada umat manusia saat membatasi mereka dengan 4 istri, yaitu dzalika firmannya dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku zalim. Ini masih termasuk Quran surat An-Nisa ayat 3. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemampuan beliau untuk bersikap adil terhadap para istri diberikan kekhususan. Jadi karena kemampuan Rasulullah untuk bersikap adil, beliau diperbolehkan menikahi istri lebih dari 4. Kemudian selanjutnya diceritakan bahwa Ibnu Abi Hashim, seorang tokoh yang tinggal di Mekah, menikahi lebih dari 4 wanita, semuanya dari kalangan Alawiyah. Dia beralasan, apa yang diperbolehkan untuk Rasulullah diperbolehkan juga untukku. Sebagian orang-orang yang tidak mengerti membenarkan hal ini. Namun hal tersebut telah dijelaskan dalam ahkamul Quran dan dalam pembahasan masalah khilaf, serta telah diperjelas adanya ijma atau kesepakatan dari para ulama fikih dan ahli bahasa yang secara tegas menyatakan kebatilannya. Jadi setelah penjelasan tadi, rupanya ada orang yang mencoba untuk membenarkan menikahi lebih dari 4 istri. Seperti ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Hisham. Beliau meriwayatkan bahwasanya ada seorang tokoh yang tinggal di Mekah. Dia menikahi lebih dari 4 wanita atau memiliki istri lebih dari 4. Kemudian dia beralasan bahwa apa yang diperbolehkan untuk Rasulullah diperbolehkan juga untukku. Nah, sesuatu seperti ini sudah sangat jelas ya, karena sudah sangat jelas salah, karena memang turunnya ayat An-Nisa ayat 3 ini untuk membatasi hal tersebut. Jadi tidak bisa kita menyamakan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja itu sangat perbedaan yang sangat jauh, baik dari segi apapun lah, baik dari ilmu, akhlak atau kemampuan untuk, ya seperti tadi Rasulullah kan memiliki kemampuan untuk bersikap adil, maka beliau diperbolehkan menikahi
istri lebih dari 4. Seperti itu. Jadi mungkin Allah menurunkan ayat ini itu mengetahui bahwa batasan orang-orang umat Rasulullah ini, kemampuan mereka untuk berbuat adil itu hanya untuk hanya untuk 4 orang istri, tidak lebih dari itu. Maka Allah menurunkan An-Nisa ayat 3 ini. Jadi dan sesuatu tersebut juga suatu tadi yang menikahi 4 istri itu juga sudah merupakan ijma, ya, merupakan ijma dari para ulama fikih dan ahli bahasa atau ahli bahasa yang meneliti Al-Quran ini juga menyalahkan perbuatan tersebut. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.